The weary road I've traveled has led me to this place where 1,000 anxious questions fill my mind. Please hide me in the shadow of your presence and your grace. If I've ever needed you, Father, this is the time. Give me peace. Give me heaven peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. It's hard for me to fathom this circumstance I face. I'm overwhelmed with that tomorrow holds. I start to just imagine, and my heart is so afraid. More than anything, it's just peace I long to know. Give me peace. Give me heaven's peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Peace, peace, wonderful peace coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray for peace. I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Shalom, selamat bergabung kembali di kebaktian doa malam ini. Mari kita siapkan hati dengan berdoa teduh.
Amin. Nats panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak lama lagi tahun akan berganti. Selama ini Tuhan telah memberikan anugerah-Nya dan tangan kasih-Nya memandu dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita akan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini dengan memuji Tuhan, dengan menyanyikan sepanjang jalan anugerah. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Mandarin, kemudian disambung dalam bahasa Indonesia. Dan karena banyak dari kita yang tidak bisa membaca dengan Bing-in, maka lirik diketik dengan ejaan bahasa Indonesia biasa. Sepanjang jalan anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami dan selalu bekerja, bahkan ketika kami sedang tidur, Engkau tetap bekerja untuk kami. Terima kasih untuk semua yang telah Kau lakukan, sedang lakukan, dan yang akan Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan yang telah Kau percayakan pada kami. Kiranya semakin melayani, kami semakin rendah hati dan semakin setia. Karena kami semakin tahu semuanya adalah karena kasih kemurahan-Mu saja.
Terima kasih untuk Engkau boleh merelakan anak-Mu yang tunggal, Kau kirim ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Tolong kami agar hidup kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Berkati kebaktian doa malam ini agar dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan teknis. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan pada malam ini, agar firman yang akan kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, dan nama-Mu boleh makin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini saudara kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema, marilah kita pergi. Saya akan bacakan nats firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari saudara, sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur betapa Tuhan boleh mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan. Dan biarlah setiap kami Bapa yang mendengarkan firman-Mu, Engkau siapkan hati kami Bapa untuk menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan taburkan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat pada waktu saya masih kecil saudara, kira-kira saya usia 5 tahun saudara. Nah pada waktu itu saudara, saya mendengar banyak orang berlarian begitu. Dan waktu itu saya sedang bermain di depan rumah, dan banyak orang mengatakan ada helikopter. Dan kemudian koko saya langsung mengajak saya, ayo kita lihat, ya bersama-sama melihat helikopter. Nah saudara, kemudian kami bersama-sama berlari untuk menuju ke helikopter tersebut, mengikuti suaranya, dan bersama-sama dengan beberapa orang juga pergi ke arah sana. Dan memang saudara, ini menjadi petualangan yang saya ingat sekali saudara, karena kami harus melewati jalan-jalan bahkan pasar-pasar untuk sampai ke lapangan di mana helikopter itu berada. Dan pada waktu saudara saya melihat helikopter ini, betapa senangnya saya. Dan saya mengatakan, wah luar biasa, ternyata ini helikopter yang bisa terbang tinggi dan bisa membawa orang. Dan saudara, waktu itu saya begitu gembira sekali bersama dengan koko saya. Ya walaupun pulangnya saya kena marah oleh papa saya karena saya pergi tanpa pamit. Dan tentu orang tua saya khawatir karena saya tiba-tiba tidak ada. Waktu bermain di rumah, di depan rumah, terus tiba-tiba tidak ada. Tetapi saudara, pengalaman itu saya ingat sampai sekarang ini. Kenapa saudara? Karena itu pengalaman yang membawa sukacita bagi saya. Pengalaman yang luar biasa, karena waktu itu saya masih kecil dan saya belum pernah melihat helikopter. Jadi pada waktu orang-orang mengatakan ada helikopter, dan saya sangat senang dan mau pergi untuk melihat helikopter tersebut. Nah saudara, saya juga mencoba membayangkan peristiwa ketika Tuhan Yesus lahir. Pada saat itulah kata firman Tuhan dikatakan berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada para gembala yang ada di padang. Para malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, sebuah peristiwa atau berita yang luar biasa disampaikan kepada para gembala. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kepada para gembala? Mengapa bukan kepada orang-orang yang berada di penginapan?
Mengapa pula bukan kepada ahli Taurat dan para imam? Pertanyaannya adalah mengapa para gembala, saudara? Mungkin ada yang mengatakan, ya karena pada saat itu hanya mereka yang terjaga dan tidak tertidur. Karena kelahiran Tuhan Yesus terjadi di malam hari, maka mereka yang terjaga itulah yang masih sadar, yang belum tidur, mereka yang mendapatkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi saudara, tentu tidak sesederhana itu, saudara. Ketika kita bertanya mengapa para gembala yang mendapatkan berita yang pertama, maka jawaban saudara kita bisa dapatkan dari respon mereka, dari perkataan mereka ketika mereka mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus tersebut. Mereka berkata apa, saudara? Mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan saudara kasih, ayat selanjutnya berkata apa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara kasih, mengapa para gembala? Karena saudara, yang pertama, karena mereka memiliki iman yang sederhana. Iman yang sederhana yang dimaksud adalah mereka percaya dan mereka cepat bertindak. Mereka tidak sama, saudara, dengan para ahli Taurat yang mungkin saja ketika mendengar berita tersebut langsung mendalami hukum Taurat, langsung mencari nubuat-nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus dan menguji apakah benar bayi tersebut adalah seorang Mesias yang dijanjikan. Mungkin kita juga pernah membaca dalam Yohanes pasal pertama, ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa, melayani, fenomenal, membaptis, dan mereka melihat ini mungkin Mesias, sehingga mereka bertanya, apakah engkau dikatakan seorang Mesias? Nah saudara, mereka juga bukan ahli astronomi seperti orang-orang Majus yang datang dari timur, yang mendalami bintang-bintang sebelum memutuskan untuk datang ke Yerusalem mencari dan menyembah bayi Yesus. Saudara, mereka adalah orang yang sederhana, yang hanya tahu menjaga domba di padang. Ya, tetapi saudara, walaupun mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi mereka punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka tidak banyak berpikir, mereka tidak banyak bertanya, mereka tidak banyak diskusi, tetapi mereka percaya bahwa berita yang disampaikan melalui malaikat Tuhan kepada mereka, disitulah mereka yakin inilah berita yang sesungguhnya yang disampaikan kepada mereka. Iman ini nyata sekali lagi dari perkataan mereka. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka tidak berkata, ayo kita pergi ke Betlehem untuk membuktikan apakah perkataan mereka itu benar atau salah. Tetapi dengan keyakinan mereka berkata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka tidak hanya tahu bahwa berita itu dari para malaikat, tetapi mereka meyakini bahwa mereka percaya bahwa berita tersebut adalah Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada mereka. Berita kelahiran seorang Mesias datang ke dalam dunia. Inilah saudara iman yang sederhana. Mereka tidak banyak berpikir, diskusi panjang lebar, mendalami teologi, mendalami tentang nubuat, tetapi mereka langsung percaya akan firman Tuhan yang mereka dengar, dan mereka langsung berangkat menuju ke Betlehem. Saudara, yang kedua, saudara, mengapa para gembala? Karena mereka juga sedang menantikan kelahiran Sang Mesias. Saudara, berita kelahiran Tuhan Yesus yang mereka dengar adalah sebuah berita yang sangat-sangat mengejutkan dan menggembirakan bagi mereka. Mengapa, saudara? Karena inilah yang sedang mereka nantikan, yaitu hadirnya seorang Mesias, Sang Pembebas yang dijanjikan akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan selama penantian ini, saudara, mereka harus menanti begitu panjang sekali waktunya. Mereka menanti sekitar 400 tahun sejak bangsa Israel pulang dari pembuangan. Dan selama 400 tahun, saudara, yang disebut sebagai masa silent, masa diam, antara perjanjian lama dan perjanjian baru,
Di situ dikatakan tidak ada berita, tidak ada nubuat, tidak ada firman yang disampaikan para nabi kepada bangsa Israel. Bahkan tidak ada berita sama sekali tentang Mesias. Sedangkan mereka hidup di dalam penjajahan Romawi yang kejam dan penyembah berhala. Dan mereka sangat-sangat menantikan Sang Mesias hadir. Karena itulah saudara, ketika mereka mendengar dari para malaikat yang menyatakan bahwa yang lahir adalah seorang juru selamat, Kristus, Mesias, Tuhan, maka mereka langsung pergi menuju ke kota Bethlehem. Mereka meyakini inilah penggenapan janji kepada mereka. Mesias yang dijanjikan kepada mereka telah lahir, dan ini menjadi berita yang sukacita luar biasa bagi semua umat manusia, termasuk mereka para gembala. Saudara kasih, kita tahu saudara, ketika mereka kemudian pergi ke Bethlehem, mereka berjumpa dengan bayi itu, dan di situ kata firman Tuhan, mereka kemudian memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bisa bersikap seperti para gembala ini. Memang saudara, saat ini kita hidup di dalam era modern. Bahkan saya mengatakan era super modern, saudara. Kecanggihan teknologi di masa kita sangat mengagumkan dan informasi begitu cepat kita dapatkan. Hidup saat ini saudara mungkin lebih mudah karena banyak peralatan yang canggih dan modern di masa kini. Banyak hal-hal yang kadang-kadang sebelumnya kita tidak duga, tetapi saat ini ada di masa modern ini. Nah saudara, pertanyaan saudara, apakah semua ini membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik? Apakah manusia dengan segala macam kecanggihannya dapat mengenal Allah yang benar? Saudara, kalau kita melihat kenyataan pada masa saat ini saudara, justru malah sebaliknya. Ketika manusia semakin modern, manusia justru semakin tidak mengenal Allah. Segala sesuatu diukur dan dianalisa berdasarkan logika semata. Tidak heran saudara, di masa modern ini di negara-negara maju, gereja sudah berubah fungsinya. Gereja sudah berubah fungsinya menjadi restoran, museum-museum, bahkan di satu negara banyak gereja diubah menjadi tempat beribadah umat agama lain. Saudara, sungguh ironis saudara, mengapa gereja bisa seperti itu? Kenapa gereja tidak ada lagi orang yang datang beribadah di tempat itu? Karena memang gereja saat ini di tempat-tempat di negara-negara modern telah kehilangan iman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Mereka tidak melihat lagi Yesus sebagai seorang Juru Selamat. Mereka hanya melihat Yesus adalah manusia biasa. Mereka hanya memandang Kristus hanyalah dongeng cerita. Bahkan kisah seorang yang bermoral tinggi yang dianggap kemudian diangkat sebagai Tuhan. Hanya saja saudara, pertanyaannya adalah apakah mereka kemudian menemukan sosok yang lebih baik dari Kristus sebagai juru selamat mereka? Apakah segala kehebatan, kecanggihan teknologi mereka kemudian mereka dapat menyelamatkan hidup mereka daripada dosa? Saudara, jawabannya tentu tidak. Manusia tetaplah manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari dosa. Secanggih apapun manusia menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit, apakah manusia dapat menyembuhkan manusia dari dosa? Tentu tidak bisa. Mungkin saat ini banyak orang atau banyak negara menemukan vaksin-vaksin untuk bisa mencegah atau menghadapi COVID atau corona saudara pada masa ini. Tetapi apakah saat ini kita bisa menemukan vaksin dari anti dosa? Tetap tidak saudara. Manusia tetap manusia berdosa. Tidak ada pun saudara manusia yang saat ini yang hidup sempurna. Betapa pandainya manusia, betapa hebatnya manusia, betapa canggihnya dunia ini. Tetap manusia adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Saudara, karena itulah saudara kita masih merayakan Natal sampai saat ini. Natal bukan hanya sekedar hari raya orang Kristen. Natal bukan hanya sekedar pesta pora dan dekorasi dengan segala macam pernak-perniknya.
Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus, Mesias, Tuhan, yang hadir dalam dunia, menjelma sebagai manusia, merasakan dan mengalami kelemahan sebagai manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari kebinasaan. Saudara, karena itulah saudara, kita harus memiliki iman yang sederhana, yang melihat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan tunda tak kala saudara menerima panggilan atau berita keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada saudara. Jangan tunda, percayalah kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Iman sederhana juga sebenarnya bisa membawa kita kepada sukacita yang besar, karena percaya kepada Kristus yang bagi orang lain adalah berita kebohongan, dongeng, tetapi bagi kita orang-orang percaya, Dia adalah Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita, bahkan menuju surga yang mulia. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa selain Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, karena itulah saudara, ketika kita sudah menerima Kristus dan diselamatkan, bersyukurlah kita, bersukacitalah kita bersama dengan semua orang percaya. Natal adalah puncak perayaan bagi kita. Natal adalah sukacita yang besar karena kita mengingat, memperingati Kristus Sang Juru Selamat itu telah datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya telah datang ke dalam dunia, tetapi telah menjadi Juru Selamat bagi saya dan saudara. Karena itulah saudara, mari kita rayakan Natal ini dengan sukacita yang besar. Kita boleh merayakan keselamatan, pembebasan kita dari dosa dan maut. Dan saya percaya saudara, ketika kita merayakan Natal ini, maka kita selalu meyakini hidup kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah saat ini. Tetapi yakinlah saudara, Kristus Sang Juru Selamat, Dia juga Immanuel, akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau telah menyampaikan berita keselamatan kepada para gembala. Dan kami meyakini Tuhan, biarlah itu juga menjadi berita bagi setiap kami, bahwa Kristus Yesus telah hadir ke dalam dunia, bahkan telah menjadi Juru Selamat bagi manusia yang berdosa. Dan biarlah setiap kami Bapa yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup dalam dosa, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau juga menjadi Juru Selamat bagi kami, yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan Tuhan, tolong kami Bapa, sehingga sungguh kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau selamatkan. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami juga yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah kami terus bersuka cita. Dan ketika kami merayakan Natal tahun demi tahun, biar kami boleh memperingati betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengutus anak yang tunggal bagi setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, anugerah yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada malam ini dengan menyanyikan Memperkenankan Hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu.
hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Saudara, tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung tahun. Minggu ini kita sudah akan merayakan Natal. Dan juga minggu depan, saudara, kita akan masuk ke dalam di tahun yang baru, tahun 2022. Saudara, ada kasih penyertaan perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara, mari kita bersuka cita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Dia atas apa yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita mengambil waktu ini, saudara, dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat. Kita berdoakan untuk jemaat, saudara, bagi ada yang sakit, ada saudara atau mungkin ada keluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, mari kita ingat mereka, agar Tuhan boleh memberikan kekuatan dan pemulihan. Saudara, kita doakan juga untuk bagi mereka yang harus menjaga saudaranya, mungkin ada keluarga ataupun siapapun yang menolong untuk take care, menjaga. Kita doakan bagi mereka juga. Saudara, kita mau berdoa juga untuk para jemaat yang bekerja di dalam minggu ini, dalam masa-masa mungkin lagi sibuk-sibuknya menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Mari kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, kelancaran, kesehatan yang baik. Mari kita sama-sama kita berdoa bagi dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, dalam masa pemulihan, kiranya Kau boleh menolong menjamah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kau sungguh boleh menolong mereka ya Tuhan, ketika mereka ketemu dokter, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, obat-obatan yang dimakan boleh sekali lagi menolong. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang yang menjaganya, untuk keluarga, ataupun siapapun. Kau boleh memberikan kesabaran, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, dalam menjaga anggota keluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga mau ingat ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang bekerja di dalam minggu ini, yang mungkin sedang sibuk-sibuknya menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Tuhan, Kau boleh menyertai mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan juga kelancaran bagi mereka, sehingga mereka tetap Tuhan pelihara ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk minggu ini. Minggu ini akan ada banyak kebaktian, saudara. Yang pertama adalah Christmas Eve, ya, pada tanggal 24 Desember. Ini diadakan untuk bersama dengan keluarga. Ada juga, saudara, ibadah Natal seluruh GI Hokim Tong, saudara, yang akan diadakan secara online pada tanggal 25 Desember. Saudara, kita doakan hal ini juga. Dan juga, saudara, kita akan sama-sama merayakan Natal di ICLA secara onsite dan juga online pada tanggal 26 Desember. Saudara, kita doakan di dalam segala persiapan yang ada, kita doakan untuk hamba Tuhan yang melayani. Kita juga mau berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, dan semua yang berpartisipasi dan juga jemaat Tuhan yang akan hadir. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberkati kebaktian-kebaktian yang ada ini, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan juga jemaat yang hadir dapat merayakan dengan penuh sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan dalam minggu ini, kami memasuki dalam masa Natal. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada, kebaktian yang ada dari Christmas Eve pada tanggal 24 Desember,
Ya Tuhan, Kau boleh memberkati kebaktian ini agar boleh menjadi berkat bagi kami semua dan juga keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk ibadah Natal seluruh GIHOP Kim Tong yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember, walaupun secara online, dan kami mau menyerahkan Tuhan agar kebaktian ini pun juga boleh sekali lagi memberkati kami. Kami boleh diingatkan lewat firman Tuhan, lewat semua yang melayani, dapat kami mendapatkan berkat-Mu. Dan pada tanggal 26 ini Tuhan, pada ibadah Natal ICLE, kami mau menyerahkan ya Tuhan, di dalam segala persiapan dari hamba-Mu yang melayani, dan juga segenap yang melayani Tuhan dari usher, dari musisi, song leader, semua yang berpartisipasi Tuhan, mohon berkat-Mu dalam persiapan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang akan hadir, yang secara onsite maupun online, Kau berkati juga ya Tuhan, agar kami semua yang datang dapat merasakan sukacita Natal akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyerahkan semua ibadah ini dalam minggu ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau menolong campur tangan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja di tahun depan. Minggu depan sudah tahun 2022, saudara. Kita doakan bagi gereja kita ICLE, agar Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan yang ada, agar boleh menjadi berkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Doakan saudara bagi pengurus, diaken dan juga hamba Tuhan yang melayani di tahun 2022, agar mereka tetap bersahati melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Mari saudara kita berdoa untuk pelayanan gereja dan juga pengurus diaken hamba Tuhan yang melayani tahun 2022. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja di tahun 2022. Kami tidak tahu Tuhan di tahun depan itu seperti apa. Namun kami tahu, yakin percaya kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang dapat kami andalkan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gereja pada tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk dalam setiap program, setiap pelayanan yang ada, kiranya Kau boleh menolong campur tangan agar dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah boleh memanggil para pengurus dan juga diaken hamba Tuhan yang melayani di tahun depan. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memberkati, agar mereka dapat berserah hati, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap hidupnya boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi Filipina. Saudara, kalau saudara melihat berita bahwa mereka ini terkena Super Typhoon Rai, saudara. Nah, ini menyebabkan banyak sekali korban, rumah-rumah hancur, ada juga banyak sekali korban yang meninggal, ada juga keluarga yang masih menghilang, tidak tahu di mana. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh menolong campur tangan situasi yang tidak mudah ini. Kita doakan pencarian yang masih dilakukan, agar Tuhan boleh menolong campur tangan dan keluarga mereka dapat ditemukan. Kita doakan juga bagi para yang bekerja di lapangan, agar Tuhan boleh berikan kekuatan bagi mereka. Kita doakan bagi mereka yang berduka, diberikan penghiburan dan kekuatan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara Filipina dan beberapa tempat yang terkena dari dampak dari Super Typhoon Rai ini, ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan banyak hal, pekerjaan, keluarga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh turut bekerja, ya Tuhan, di dalam situasi yang tidak kondusif ini. Kau boleh menolong, ya Tuhan, agar mereka diberikan pengharapan, melihat kepada Tuhan. Kami berdoa agar bagi mereka yang berduka, agar diberikan penghiburan dan kekuatan, agar mereka melihat kepada Tuhan sebagai sumber penghiburan. Kami juga mau berdoa bagi para pekerja yang harus mencari, mungkin ada anggota keluarga yang masih hilang. Kami berdoa agar Tuhan boleh campur tangan dan mereka boleh ditemukan. Kami menyerahkan untuk gubernur, para pemerintah yang bekerja, bantuan-bantuan yang diperlukan agar boleh sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa. Dalam beberapa tempat ada cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa negara. Di negara Malaysia juga, saudara, ada terjadi hujan dan juga banjir yang tak henti-henti sehingga menyebabkan banjir cukup parah. Saudara melihat di gambar ini, sehingga ada menyebabkan banyak korban juga, saudara.
Doakan agar keadaan di Malaysia ini dapat segera pulih, orang-orang yang hilang pun juga dapat ditemukan. Doakan juga pemerintah yang menangani akan hal ini dapat diberikan kelancaran, perlindungan, mereka dapat Tuhan pakai, dapat menolong situasi ini. Mari saudara kita berdoa bagi Malaysia dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia ini, secara khusus bagi Malaysia juga, di tengah banyaknya situasi yang tidak pasti, banyak bencana seperti hujan banjir terjadi di Malaysia. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh turut juga bekerja bagi Malaysia. Banyak yang mungkin kehilangan tempat tinggal, juga orang-orang masih hilang, ada yang belum ditemukan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Korban-korban yang meninggal, keluarga yang turut berduka, kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga. Kami mau berdoa juga bagi pemerintah yang menangani akan hal ini, diberikan kelancaran, melindungi mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang baik, tepat di dalam bencana ini. Menyerahkan untuk Malaysia ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau menolong campur tangan. Amin. Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa bagi Amerika. Saudara, kalau melihat terus berita, kasus lonjakan COVID ini terus naik, saudara, menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh melindungi Amerika, dan juga para rakyat juga tetap menjaga protokol yang ada. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong para pekerja medis, saudara, mereka yang harus bekerja shift mungkin pagi, ada yang sampai malam, atau malam sampai pagi. Kita doakan diberikan kesehatan yang baik, diberikan perlindungan dari Tuhan, tetap dijaga keluarganya, diberikan kesehatan yang baik. Ada saudara, kita berdoa bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Amerika ke dalam tangan-Mu, secara khusus bagi saat ini yang di mana virus varian baru juga membuat banyak orang khawatir, sehingga lonjakan COVID juga mulai naik kembali menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan, mohon perlindungan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang ada, bagi rakyat-Mu, ketika mereka berkumpul, ketika mereka bertemu, kiranya Kau boleh melindungi juga ya Tuhan. Menyerahkan juga bagi para pekerja medis, suster, dokter, farmasis, dan juga mereka yang harus bekerja siang dan malam, kiranya Kau boleh berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, perlindungan, Kau boleh menjaga mereka, dan Kau boleh selalu menyertai mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan bagi Amerika, berdoa bagi pemerintah, presiden, dan juga segala pemerintahan yang bekerja ya Tuhan di negara ini. Kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berseru kepadamu, kami mau memanggil nama-Mu, karena Engkau ya Tuhan, Engkau selalu melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami memiliki pergumulan, kami memiliki kesulitan, namun Engkau mengerti, Engkau peduli ya Tuhan. Dengarlah seruan doa kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau menjawab pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut Natal dengan tekad untuk memperbaharui hidup dengan kasih Yesus yang lahir di hati kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan. Saudara, pada tanggal 24 ini, pada hari Jumat, kita akan ada Baptian Malam Natal pada tanggal 24 Desember. Nah, Saudara, ini Natal dalam keluarga, Christmas in the Family. Nah, Saudara dapat mengikutinya di dalam channel YouTube Keho Kim Tong. Nanti saya akan memberikan
channel ini di dalam grup WhatsApp IECA Family. Jadi saudara dapat mengikutinya berdasarkan waktu saudara masing-masing. Berikutnya saudara, pada hari Sabtunya, pada tanggal 25 Desember, kita akan merayakan ibadah Natal seluruh GI Ho Kim Tong. Jam 10 pagi hanya di dalam channel kita di ICLA. Nah, saudara dapat mengikutinya saudara, kita merayakan sama-sama dengan seluruh jemaat di GI Ho Kim Tong, tidak hanya DLI, bersama di Singapura dan juga yang berada di Indonesia. Saudara, lalu pada tanggal 26 Desember pada hari Minggu kita akan ada Christmas service dan juga celebration. Kita ada ibadah dan juga perayaan untuk hari Natal. Kita akan adakan combined service juga saudara jam 10 pagi. Nah, saudara dapat mengikutinya ibadah ini. Mari kita sama-sama dengan penuh sukacita saudara kita datang. Bagi saudara yang bisa hadir secara onsite, saudara dapat hadir. Bagi saudara yang merasa kurang baik, kurang sehat, mungkin saudara ada flu, atau mungkin ada batuk, atau mungkin keadaan kondisi saudara tidak baik, saudara dapat mengikutinya saudara dengan online. Berikutnya saudara, pada minggu depannya kita akan ada kebaktian Natal. Pada hari Minggu jam 10 pagi, ini juga combined service saudara. Nah, saudara dapat mengikutinya untuk ibadah tahun baru ini. Bapak Ibu Saudara, nanti pada minggu ini setelah saudara datang dalam kebaktian ibadah dan juga akan pulang. Nah, saudara jangan lupa untuk mengambil bunga poinsettia saudara yang sudah saudara pesan. Nah, saudara kalau ada pertanyaan, saudara dapat menghubungi saudari Desi dan juga saudara Handi setelah kebaktian perayaan atau telah selesai. Baik saudara, demikian warta yang ingin saya sampaikan pada minggu ini. Sampai ketemu saudara pada minggu ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Selamat malam. The angels of victory